Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Mustan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Jamin keamanan bank. Insiden perampokan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Arta Kedaton Makmur di Jalan Laksamana Malahayati nomor 139 Teluk Betung Bandar Lampung pada Jumat 17 Maret membuat geger dunia perbankan. Aksi perampokan bank saat ini semakin nekat. Para pelakunya berani menyatroni bank dengan membekali diri memakai senjata api. Para pelaku mengincar uang dengan jumlah besar dalam waktu yang singkat. Bank adalah pilihannya. Sebelum-sebelumnya, perampokan dalam skala kecil sudah berkali-kali terjadi di Lampung. Sejumlah agen BRI Link menjadi korbannya. Para pelakunya pun berhasil menggasak uang puluhan juta dari BRI Link dengan tidak segan-segan melukai pegawai yang melawan. Bahkan terdapat satu korban jiwa pada insiden perampokan BRI Link di Lampung Timur beberapa waktu lalu. Pelakunya pun lengkap mempersenjatai diri dengan senjata api. Dari deretan insiden perampokan BRI Link dan Bank Arta Kedaton Makmur tersebut harus menjadi atensi penting bagi pihak kepolisian. Di Indonesia, kejahatan perampokan bersenjata api di ruang publik sebenarnya jarang terjadi, sehingga kasus perampokan Bank Arta Kedaton Makmur harus mendapat respon yang besar dari kepolisian. Bermodal nekat dan bersenjata api menjadikan para pelaku lebih agresif untuk mendapatkan sejumlah uang yang diinginkan dari bank yang diincar. Aksi para koboi sudah sering dijumpai membekali diri dengan senjata api. Artinya, akses untuk memiliki atau mendapatkan senjata api saat ini semakin mudah. Apalagi dalam kasus perampokan Bank Arta Kedaton Makmur, berdasarkan penyelidikan kepolisian, senjata api yang dimiliki pelaku dibeli secara online. Pemerintah, terutama pihak berwenang, harus membuat regulasi yang lebih ketat untuk setiap transaksi e-commerce atau marketplace dengan indikasi barang yang berbau persenjataan, terutama senjata api dan perlengkapannya. Apalagi senjata api jenis rakitan selalu dijumpai dan dimiliki oleh para pelaku kriminal. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senjata api harus benar-benar diimplementasikan lebih masif seiring perkembangan teknologi dan kemajuan transaksi jual beli barang secara online atau daring. Tentu celah segala jenis transaksi jual beli dan kepemilikan senjata api ilegal untuk menghindarkan kriminalitas yang semakin nekat. Sementara, pengamanan di bank harus lebih ditingkatkan agar tidak menjadi target atau incaran empuk bagi para pelaku kriminal. Karena dengan pengamanan yang lengah akan memberikan celah dan kesempatan bagi para pelaku untuk melancarkan aksi. Itu terbukti karena aksi perampokan di Bank Arta Kedaton Makmur, pelakunya nekat menerobos petugas pengamanan dengan memiliki nyali yang besar karena membekali diri menggunakan senjata api. Penjagaan yang ketat dari petugas keamanan dan kepolisian saja tidak cukup untuk membuat suasana bank menjadi secure. Perbankan juga membutuhkan desain ruang gedung yang punya tingkat kesulitan untuk aksi perampokan. Sebagai tempat umum dan berkumpulnya masyarakat dalam melakukan transaksi simpan pinjam uang, sudah selayaknya perbankan harus lebih memperketat pengawasan dan penjagaan keamanan, mulai dari akses transaksi dan layanan perbankan di dalam gedung bank hingga akses keluar masuk bank. Dengan sistem keamanan gedung yang rapi dan sistem penjagaan keamanan yang super ketat, maka para pelaku perampokan akan berpikir dua kali untuk melakukan aksi nekatnya. Dengan begitu, akan menghindarkan mara bahaya bagi nasabah maupun pegawai bank dari aksi koboi yang tidak kenal belas kasihan tersebut. Oke Bang Aan, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Post kita kali ini? Lampung Post kali ini membahas tentang keamanan bank ya, menjamin keamanan bank, karena beberapa kali kejadian ternyata
bank sudah mulai menjadi sasaran tindak kriminal, perampokan ternyata gitu loh. Ada di beberapa bank, awalnya sih bank-bank kecil, agen-agen briling ya, yang kecil-kecil di daerah-daerah itu jadi sasaran perampokan. Nah kemarin, kejadian kemarin itu ternyata bank yang cukup lumayan besar, Bank Arta Kedaton gitu ya, di pusat kota yang keramaian, siang hari gitu, yang siang bolong gitu. Ini artinya udah mulai nekat nih orang mau berbuat kriminal di tengah masyarakat yang banyak gitu loh. Oke, jadi kan memang belakangan ini tindak kriminal tuh meningkat berarti ya Bang. Bahkan kejadian ini di siang bolong, bukan cuma di bank-bank kecil, sekarang sudah meningkat di bank besarnya seperti itu. Di tengah keramaian, di siang bolong. Di siang bolong itu kan memang nekat sekali ya. Nah lalu seperti apa keamanan yang dipersiapkan sebenarnya dari pihak kepolisian? Nah ternyata di bank itu sendiri itu tidak ada anggota kepolisian, hanya ada satpam atau security yang memang bertugas di situ. Nah kita harus lihat apakah aturannya memang seperti itu, karena kalau dulu sih memang satpam, walaupun satpam dia dibekali juga dengan senjata api, karena menjaga uang ya, uang masyarakat, uang nasabah itu kan artinya uang masyarakat yang dikumpulkan di sana. Jadi untuk menjaga keamanan itu mereka benar-benar harus siap siaga menjaganya sepenuh hati gitu. Nah ini kemarin bahkan satpamnya pun kena tembak kemarin. Ternyata perampokan ini kemarin perampoknya menggunakan senjata api kan gitu loh. Kalau memang satpamnya tidak menggunakan senjata api, bagaimana dia akan melawan perampok itu? Oke, nanti kita akan bahas regulasinya tentang kepemilikan senjata api dan juga keamanan untuk security-nya diberikan senjata api juga untuk menjaga uang masyarakat itu ya Bang ya. Kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.